Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Komalasari dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 5. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isomerisme struktural. Nah, di isomerisme struktural itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada isomerisme tautan, isomerisme koordinasi, isomerisme ionisasi, isomerisme sulfat, isomerisme ligan, dan isomerisme posisi ligan. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana, langsung saja kita ke videonya. Apa sih yang dimaksud dengan isomerisme struktural? Nah, isomerisme struktural itu senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi molekul strukturnya yang berbeda. Nah, di isomerisme struktural ini ada yang namanya isomerisme tautan. Apa sih yang dimaksud dengan isomerisme tautan? Nah, isomerisme tautan itu dapat terjadi ketika senyawa kompleks yang mengandung ligan amidentat. Nah, logam-logam amidentat ini memiliki 2 atom donor. Nah, di 2 atom donor ini yang berbeda seperti SCN- dan NO2-. Nah, senyawa-senyawa kompleks yang menunjukkan gejala isomerisme tautan akan memiliki atom pusat dan ligan. Dan ligan ini adalah melalui atom donor yang berbeda. Contohnya adalah CONH3 5 kali NO2 Cl2. Bisa dilihat strukturnya. Nah, pada CONH3 5 kali NO2 Cl2, nah ion nitrit NO2 akan berikatan dengan atom pusat melalui atom N. Nah, dan menghasilkan ion kompleks nitro. Kemudian pada CONH3 5 kali NO2 Cl2, nah yang berikatan dengan atom pusatnya itu melalui atom O dan menghasilkan senyawa kompleks nitrito. Dapat dilihat pada strukturnya bahwa CONH3 5 NO2 Cl2 dia itu mempunyai rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan isomerisme struktural berupa isomerisme tautan. Nah, perbedaan dari kedua struktur tersebut, nah itu tuh dari jenis atom donor yang terikat pada atom pusat yang terdapat pada 2 senyawa kompleks yang menghasilkan warna yang berbeda. CONH3 5 NO2 Cl2 berwarna kuning. Sedangkan CONH3 5 kali ONO Cl2 berwarna merah. Nah, 2 senyawa kompleks tersebut berwarna karena apa? Karena atom pusatnya. Nah, si CO3+ memiliki orbital 3D yang tidak terisi penuh elektronnya. Makanya dia itu akan menghasilkan warna. Nah, 2 senyawa tersebut merupakan pasangan isomer tautan. Kedua, ada isomerisme koordinasi. Nah, di isomerisme koordinasi ini hanya terjadi pada senyawa-senyawa kompleks yang terjadi dari kation dan anion kompleks. Nah, terjadi apabila ligan-ligan yang terikat pada satu atom pusat dapat dipertukarkan dengan ligan-ligan yang terikat pada atom pusat yang lain. Nah, ligan ini molekul atau ion yang mengelilingi logam dan ion kompleks. Nah, dia itu memiliki setidaknya 1 pasang elektron valensi bebas. Nah, karena ligan ini akan berikatan dengan atom pusat, harus memiliki 1 pasang elektron valensi. Karena si ligan ini akan berikatan atau memakan elektron. Nah, atom pusat ini dia yang menyediakan tempat
untuk elektron yang didonorkan oleh ligan. Nah, kalau ligan itu dia yang mendonorkan, sedangkan atom pusatnya itu dia yang menyediakan. Contohnya yaitu CuNH3 4 kali 2+. Nah, yang bertindak sebagai atom pusatnya itu adalah Cu, sedangkan yang bertindak sebagai ligan yaitu NH3 4. Nah, yang mendonorkan yang bertindak sebagai pendonor adalah si N. Kenapa? Dan N inilah dia itu yang nanti akan bersama-sama dengan Cu, atom pusat, yang mana dia itu akan membentuk senyawa kompleks. Nah, itulah isomerisme senyawa koordinasi. Tiga yaitu isomerisme ionisasi. Nah, di isomerisme ionisasi ini, gejala isomerisme ionisasi ini hanya terjadi pada senyawa kompleks ionik yang mengandung kation kompleks dan anion bukan kompleks. Nah, maksudnya anion bukan kompleks itu adalah anion sederhana. Nah, anion sederhana ini harus memiliki syarat. Syaratnya itu, gejala ini terjadi pada senyawa kompleks ionik. Senyawa kompleks ionik menunjukkan gejala isomerisme ionisasi. Nah, kenapa? Apabila terjadi pertukaran antara dua macam ion dengan muatan yang sama atau berbeda. Pada pertukaran ini, anion bukan ligan yang berubah menjadi ligan. Contoh yang pertama, CONH3 5 kali BrSO4 dengan CONH3 5OSO3 Br. Nah, CONH3 5 kali BrSO4 itu adalah kation, dan anionnya itu adalah CONH3 5 kali OSO3 Br. Nah, pada kedua kompleks bilangan oksidasi ion pusat sama, yaitu +3. Kompleks pertama, kation kompleksnya adalah CONH3Br2+. Nah, sedangkan pada kompleks kedua, anion kompleksnya adalah CONH3 5 kali OSO3-. Nah, kedua kompleks ini dapat larut dalam air. Anion-anion bukan ligan yang ada dapat dikenali dengan menambahkan reaksi-reaksi tertentu. Itulah yang dimaksud dengan isomerisme ionisasi. Isomerisme sulfat itu suatu ligan air dengan anion, makanya disebut dengan isomerisme sulfat. Nah, isomerisme sulfat ini terjadi akibat adanya pertukaran antara ligan netral dan anion, bukan ligan dan sebaliknya. Contohnya, CrH2O 6 kali Cl3. Nah, H2O-nya 1H2O kita keluarkan dari ligan menjadi hidrat, kemudian Cl3-nya kita masukkan ke dalam menjadi ligan. Nah, asal Cl ini dia itu sebagai penyeimbang, kemudian kita masukkan 1 Cl menjadi ligan. Nah, awalnya namanya itu adalah heksa aquacromium 3 klorida. Nah, karena dia tadi udah kita keluarkan dan Cl kita udah masukkan, dia akan berubah menjadi CrH2O 5 kali Cl2H2O. Nah, selanjutnya kita lakukan seperti yang awal, H2O kita keluarkan, Cl-nya kita masukkan menjadi ligan. Nah, kemudian
itu akan berubah fungsinya kan. Nah, Cl yang tadinya CrH2O 5 kali Cl2H2O, dia itu namanya penta aqua kromium 3 klorida monohidrat, karena H2O-nya cuma ada satu. Kemudian kita lakukan pertukaran H2O dengan, kita keluarkan H2O, kita masukkan Cl menjadi ligan. Nah, yang tadinya penta jadi tetra karena CrH2O 4 kali Cl2H2O. Tetra aqua dikloromium 3 klorida dihidrat. Itulah yang dinamakan isomerisme solvat. Nah, selanjutnya ada isomerisme ligan, di mana isomerisme ligan ini dapat pasangan isomer. Misalnya propilen diamina dan trimetiline diamina. Nah, ini adalah PN. PN rumus kimianya itu adalah C3H10N2. Nah, ini adalah atom pusatnya. Dan ini asalnya ligannya itu berisomerisme menjadi kompleks. Nah, kompleksnya itu menjadi kompleks yang disebut dengan isomer ligan. Nah, ini adalah ligan yang berubah bentuk. Nah, keduanya ini dia itu bisa menjadi ligan. Nah, ini adalah cabang metilnya. Jadinya akan memiliki jumlah isomer yang sama, mempunyai bentuk. Di sini ada isomerisme posisi ligan. Kita dapat amati pada kompleks dengan atom pusat lebih dari satu. Contohnya yaitu CO2CO8. Nah, ini adalah CO2CO8. Nah, ini adalah ligan karbonil yang bertindak sebagai ligan jembatan. Sedangkan ini pada gambar yang kedua ini, dia itu mengalami interaksi ikatan kovalen antara kedua inti, sedangkan ligannya terikat pada masing-masing inti. Nih, ligannya dia terikat pada masing-masing inti. Nah, ini adalah kedua intinya dan ini adalah ligan-ligannya. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.